Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah terima Pak. kasih. Ya, Em, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iwan Pasila, Pak Joneri dan teman-teman dari OJK, Bapak-Bapak pimpinan media asuransi, Pak Muharrem Jalil, Pak Ahmad Aris, yang kita selalu sudah kenal dan terima kasih atas bantuan kepada AFG Progress juga, Pak Budi Herawan, dan teman-teman asuransi secara keseluruhan. Uh, saya mewakili AFG Progress. Kami memang institusi yang baru, Bapak Ibu. Kami baru eksis sekitar 2 tahunan. Kami memang fokus ke non-bank financial institusi, terutama di sektor asuransi. Uh, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah banyak membantu kami mulai dari awal pembentukan. Uh, saya akan fokus Bapak Ibu dengan tugas yang diberikan oleh teman-teman di media asuransi. Kami diminta untuk menjawab 3 pertanyaan spesifik. Pertama mengenai landscape industri kita, kira-kira tahun 2008 bagaimana. Kemudian juga bagaimana pemenuhan kewajiban pemodalan ini dapat dilakukan, apakah akan terjadi secara organically atau nanti ada uh, mungkin harus dengan merger dan akuisisi. Dan kemudian juga bagaimana dampak dari merger akuisisi tersebut. Nah ini seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan dan didetailkan oleh Pak Joneri dan juga tadi oleh Pak Budi secara gamblang. Uh, Memang kita punya tantangan ke depan, ya, mendorong pemodalan yang lebih besar, ekuitas yang lebih besar, dan sampai tahun 2028 ini antara 500 sampai 1 triliun. Izin teman-teman, bapak-bapak, Pak Joneri, saya akan fokus lebih ke arah asuransi saja, Pak, karena keterbatasan waktu. Tapi saya pikir apa yang kita akan diskusikan ini akan berlaku atau relevan juga untuk asuransi, syariah, dan reasuransi. Tapi saya akan fokus ke asuransi jiwa dan umum, Bapak, given waktu yang terbatas. Tadi Pak Joneri sudah memulai dengan statement bahwa capital matters. Saya setuju sekali Bapak Ibu, karena saya bukan ahli asuransi, saya cuma makroekonomis Bapak Ibu. Tapi jujur saja 2 tahun ini saya belajar bahwa kalau saya mempelajari dari aspek makro, misalnya contoh saja Bapak Ibu, kenapa ya bond yield kita, jadi kalau pemerintah butuh pembiayaan makro ya, pembiayaan spending, dia keluarkan government bonds. Bapak Ibu, secara informasi saja Bapak Ibu, dengan negara rating investasi yang sama di dunia, kita ini bayar bunganya paling tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ya, dengan Thailand saja kita itu kalau Ibu Ani Sri Mulyani mengeluarkan bond, kita itu bayar bunganya 2 kali lebih tinggi dari Thailand. Padahal secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih tinggi dari Thailand rata-rata selama 10-15 tahun terakhir, dan politically kita jauh lebih stable. Ya, di Filipina juga begitu Bapak Ibu. Can you imagine Bapak Ibu kita bayar bunga lebih tinggi kalau kita jual government bonds. Ya, nah ini nanti saya sama juga dengan beberapa negara Latin Amerika lain yang kadang-kadang saya juga bingung kok kita secara sebagai makroekonomis itu kok kita bisa bayar, wajib bayar atau diminta bayar bunga yang lebih tinggi. Ya, nah ini jawaban yang saya tidak dapat temukan sebagai makroekonomis. Tapi setelah saya masuk ke AFG Progress, saya makin yakin Bapak Ibu. Yang tadi Pak Joneri bilang, Thailand lebih kuat asuransinya, Malaysia lebih kuat. Kita nggak usah ngomong tentang Singapura. Jadi memang di setiap pembayaran suku bunga itu ada aspek risk premium Bapak Ibu. Kalau risk premium kita tinggi, ya pasti orang mau beli barang kita dengan bunga tinggi. Jadi kalau kita nggak bisa menurunkan risk premium kita, nggak mungkin nanti pemerintah mengeluarkan surat hutang. Bayangkan saja kalau pemerintah mengeluarkan surat hutang aja sudah tinggi, apalagi kalau corporate sektornya, private sektornya ya Bapak Ibu. Ya, perbankannya gitu ya.
Nah, risk premium ini siapa institusinya? Ya asuransi Bapak Ibu. Mungkin dana pensiun nantinya. Nah, di sinilah yang kadang-kadang saya melihat bagaimana, maaf ya, saya kebetulan eh, baru pulang ke Indonesia di tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi setelah 40 tahun di luar, apresiasi terhadap sektor asuransi di Indonesia ini menurut saya masih agak kurang. Sedangkan asuransi ini bagi saya fondasi dari management of financial market. Karena kalau kita di financial market, at the end of the day kita ngomong tentang risk mitigasi. Apapun juga, di perbankan, di asuransi, di sektor yang lainnya pun juga. Dan setiap kali kita ngomong risk management, kita ngomong capital intensif, Bapak Ibu. Nggak ada kita ngomongin menjaga resiko tanpa capital. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Jadi secara chronologically, every time we talk about risk management, kita pasti harus ngomong tentang kekuatan capital kita. Karena resiko itu, ya kalau kita ngomong dunia stabil bisa diprediksi ya Pak Joneri ya. Tapi kalau dalam event yang black swan events gitu ya, event of crisis, event of pandemi, itu nggak bisa dihitung dan itu yang mengakibatkan even di global pun juga 2008 kita lihat sampai posisi asuransinya masih kuat, belum terjadi global financial crisis, tapi asuransinya jebol, banking krisisnya jebol. Ya, pada waktu AIA, pada waktu global asuransinya jebol di tahun 2008, disitulah baru kita lihat bagaimana kolaps dari corporate dan banking system globally yang besar itu. Ya, jadi capital matters itu saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak John Nery. Di sini ada kita sebut dengan RBC ya Bapak Ibu ya. Kami simple study kami juga menemukan RBC itu misalnya semuanya 120 ya Pak ya, peraturan OJK. Tapi kita maunya RBC kita tuh RBC yang stabil ya Pak ya. Tetap akan dalam kondisi apapun juga kalau bisa kita jagakan di atas 220. Banyak yang kita lihat Bapak, Ibu, um, even dengan RBC 140 pun juga gampang jatuh ke bawah ke dekat 120 karena misalnya terjadi perubahan di rupiah. Ya, karena misalnya volatilitas dari rupiah yang tadinya RBC-nya 135 bisa drop langsung ke 120. Jadi langsung ke posisi yang sangat rentan. Nah, ini kembali lagi yang bisa menjaga RBC stabil di atas 120 itu ternyata asuransi yang punya kapital besar. Kalau kapitalnya pas-pasan, gampang itu kayak diganggu dan jatuh ke angka yang kritikal di sekitar 120. Capital ini juga sangat penting in terms of ekosistem, Pak. Jadi kita ketahui kalau industri kita ini salah satu permasalahannya karena memang skala bisnisnya masih kecil, kapitalnya masih kecil, dan persaingannya menjadi sangat basis dengan terhadap pricing of premi ya Pak ya. Jadi kalau kita selalu mencoba sering terjadi underpricing ya untuk menjaga untuk mendorong penghasilan kita. Nah, ini juga part of capital yang tadi menurut saya agak terbatas. Ya, studi kami menunjukkan itu kalau kapitalnya lebih kuat, mudah-mudahan evaluasi dari premi ini bisa lebih baik dan ini tidak terjadi price war yang selama ini kita kejadikan. Jadi itu satu bagian penting dari kenapa capital ini menjadi penting. Kedua, stabilitas sistem keuangan. Saya kebetulan membantu juga Pak Menko, Pak Erlangga sebagai staf khusus. Saya selalu ingatkan ke beliau, Pak, salah satu yang kita concern Bapak Ibu yang namanya dua defisit, twin deficit di makroekonomi. Satu namanya budget deficit. Ya, tiap tahun Ibu Ani harus mengeluarkan bonds untuk menutupi budget defisitnya dia. Defisit yang kedua current account, neraca berjalan. Nah, kalau dua-dua ini terlampau besar, Bapak Ibu, yang terjadi rupiah kita nggak stabil.
Jadi financial sector kita tidak stabil. Capital flow kita tidak stabil. Bapak Ibu yang saya perhatikan, kami di AFG 2015 sampai 2019 itu defisit neraca berjalan dari balance of payment ya, jadi hubungan kita dengan luar negeri. Itu Indonesia itu terjadi capital outflow, jadi defisit sebanyak rata-rata 600 billion US dollar per tahun Bapak Ibu, 2015 sampai 2019. Di 2022 angkanya 2 billion. Jadi yang ini 600 juta US dollar per tahun di 2015 sampai 2019. Di 2022 angkanya loncat ke 2 billion US dollar per tahun. 2 triliun US dollar per tahun. Ya, tadinya 500 billion jadi 2 triliun US dollar per tahun Bapak Ibu. Neraca defisit kita yang service, jadi service itu biasanya education, health, ya, kesehatan. Jadi kalau orang Indonesia belajar di luar itu jadi neraca defisit kita. Untuk asuransi dan dana pensiun itu 10% dari total defisit. Ya. Jadi penting sekali penguatan di sektor asuransi ini untuk membantu stabilitas makro. Jadi bukan hanya untuk stabilitas finansial domestik, tapi juga makro stabilitas kita. Ya, kalau kita pengen jadi negara maju di 2045 dengan segala effort yang kita dorong di kebijakan, kalau financial marketnya tidak stabil, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Dan di sini pentingnya sektor asuransi dan juga dana pensiun. Mendorong penetrasi asuransi itu dibutuhkan kapital. Tadi Pak Iwan juga sudah menyebutkan pentingnya literasi. Studi kami juga begitu Bapak Ibu. Kami mengadakan survei langsung ke universitas. Setiap tahunnya ada beberapa universitas yang kami visit. Studi kami juga menunjukkan bahwa per capita income itu matters Bapak Ibu. Jadi semakin banyak, semakin tinggi income orang Indonesia, semakin mereka mau involve di asuransi. Ya. Tapi yang paling penting juga on the supply side, itu capital dari asuransinya sendiri. Karena tadi Bapak Ibu, untuk meng-create asuransi yang sehat dan stabil, itu ada law of large number Bapak Ibu. Kalau kita bisa ya bermain di apapun sektornya, ya mendapatkan polis yang besar, yang jumlahnya besar, kita bisa distribusi resikonya seperti Bapak Ibu ketahui kan. Nah ini agak sulit nih kita mendapatkan large number of premi holders kalau kita tidak punya kapital yang cukup untuk menjaga resikonya. Jadi ada semacam threshold juga untuk dapat mendorong penetrasi ini. Nah, kedepannya bagaimana Bapak Ibu? Kedepannya makin dibutuhkan yang namanya kapital. Kenapa? Kita masuk ekosistem yang sangat yang tidak familiar Bapak Ibu. Satu, transisi ke ekonomi hijau. Ya, Bapak Ibu bayangkan kita harus pindah nih dari landscape yang tadinya tergantung dengan batu bara. 60% dari listrik kita saat ini Bapak Ibu asal usulnya dari batu bara. Tapi kita udah janji nih dengan Paris Agreement melalui G20 dengan CROPS gitu ya, dengan dunia internasional bahwa tahun 2050 sampai 2060 prosesnya akan terjadi net zero carbon emission. Jadi kita akan mengurangi carbon emission kita akan pindah ke renewable energy by tahun 2050-2060. Jadi itu proses yang sekitar 30-40 tahun lagi. Ini biayanya mahal Bapak Ibu. Transisi bagaimana kita mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara, pindah ke misalnya ke solar, pindah ke geothermal, panas bumi, pindah ke air, hidrogen gitu ya. Nah ini semua membutuhkan investasi, membutuhkan proyek jangka panjang. Proyek jangka panjang ini membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini seperti saya tadi bilang, kalau tidak cukup uangnya atau tidak cukup, tidak ada risk mitigasinya, bunga pinjamannya akan mahal sekali. Sama juga dengan digitalisasi.
Ya. Jadi asuransi kita ini tidak hanya kapital Bapak Ibu, nanti kita juga mesti punya teknologi yang mesti mengerti apa sih yang namanya green economy. Ya, kita mesti punya kapasitas untuk mengerti itu. Yang gawatnya Bapak Ibu saat ini di dunia ini taksonomi tentang apa sih definisi green activities itu aja belum ada yang internationally acceptable. Nah, nanti kita harus menanggung resiko itu atau mau masuk ke industri yang menanggung resiko itu. Ini juga perlu kita awasi. Jadi mungkin in short ya, Pak Joneri ya, saya setuju dengan Bapak, capital matters Pak. Ya, nah mungkin yang selebihnya ini Bapak Ibu sudah tahu semua, tapi izin saya akan coba sedikit mengsummary landscape-nya. Tadi sudah disebut oleh Pak Budi, Pak Joneri dan teman-teman sebelumnya. Tapi izin untuk landscape ke depannya nih, memang ini saya ambil asuransi jiwa dulu. Kasarnya kalau untuk 2026 kita aman Pak. Ya, hampir 70% dari asuransi jiwa kita ini insya Allah bisa Pak untuk menghadapi transisi yang Bapak butuhkan ke 250 miliar. Tapi kalau untuk udah mulai masuk ke 501T dalam 2028, eh, ini agak tricky nih Pak, karena kami melihat eh, makin banyak yang tidak bisa memit regulasi itu ya secara keseluruhan ya. Jadi in fact kami melihat kalau Bapak lihat di uh, yang sebelah kanan, tabel yang sebelah kanan, kelihatan sekali Bapak Ibu yang bisa menghadapi transisi dengan baik itu joint venture. Jadi dari misalnya di sini ada 22 yang bisa pass 1 trillion, ya. Kalau kita lihat itu 16 itu joint ventures, ya. Nah, jadi ini juga kita melihat bagaimana terjadi dikotomi antara nasional dan joint ventures company. Nah, ini juga sudah terjadi di perbankan kita ya Pak Joneri ya, di tahun 97. Nah, ini bagaimana nih kita menyikapi ini? Apakah ini sesuatu transisi yang juga kita siap, ya, landscape-nya berubah, yang tadinya nasionalnya banyak, bisa berubah ke lebih banyak ke arah joint venture misalnya. Ya, ini juga sesuatu yang kita mesti siapkan Bapak Ibu. Sama juga untuk landscape asuransi umum. Saya maaf agak cepat saja karena ini sudah didiskusikan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini saya coba lihat juga Bapak Ibu. Tadi saya ngomong tentang law of large number. Nah, saya melihat law of large number ini dari asset under management. Karena kalau aset ini kan mostly dari premi ya Bapak Ibu, ya, salah satunya ya. Nah, ini juga kelihatan kalau premi yang di manage itu kecil, kemungkinan dia tidak bisa memenuhi permintaan Pak Joneri tadi yang KPPI 1 dan KPPE 2 di tahun 2028. Ya, jadi ada korelasi Bapak Ibu antara the size of asset under your management atau the size of premi under your management dengan capital pemenuhan Anda untuk dapat memenuhi equity di 2028. Salah satu yang saya lupa bilang dari awal Bapak Ibu, tantangan kita yang paling besar tidak hanya untuk naikkan capital, tapi naikkan capital within the window of 2 sampai 4 tahun. Ya, waktunya nggak banyak nih, 2 sampai 4 tahun. Ya, jadi ini juga ini sangat ini sekali. Dan kalau Bapak Ibu lihat secara aset yang memang yang langsung otomatis memenuhi itu yang asetnya cukup besar. Jadi dia punya kapasitas memanage premi yang cukup besar. Di sini at least kalau yang 10 triliun jelas, tapi paling tidak 5 triliun ke atas. Ya. Nah, ini juga kita dapatkan di asuransi jiwa. Ini contoh di asuransi umum. Nah, saya izin ini melanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini kita bisa jalankan secara organik pertumbuhan kapital tadi, pertumbuhan ekuitas tadi? Kami coba melihat ya kinerja asuransi tadi dan coba kita bagi-bagi di kelas aset tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak hanya melihat di equity tapi aset under management untuk merefleks berapa besar sih sebetulnya premi under management of company kita ini. Jadi hasil studi kita menunjukkan bahwa memang kalau di nasional asuransi gap antara
yang pas sama yang tidak pas itu besar sekali. Ya, jadi eh, pendapatan atau premi yang didapatkan atau hasil profit yang didapatkan untuk nasional asuransi yang passing ya, yang bisa memenuhi ekuita minimum tadi, itu memang jauh lebih tinggi dari yang tidak. Jadi gapnya bisa sampai 200% untuk kelas satu, jadi di bawah 5 triliun. Untuk kelas 2 5 sampai 10 triliun, itu 9 kali perbedaannya. Dan untuk yang di atas kelas 3 itu sekitar 14%. Semakin besar gap ini Bapak Ibu, simple kami again hanya melihatnya dari angka saja, membaca angka saja. Semakin besar gap ini berarti tidak bisa, proses organiknya akan sulit, gitu ya. Karena uh, memang kinerja yang bisa meeting requirement Pak Joneri itu memang yang punya tadi aset management, aktivitas yang besar dan juga memang punya profitability yang cukup lebih tinggi gitu ya. Nah, dan perbedaannya itu besar, kelihatan sekali terjadi dikotomi, segmentasi antara yang mempunyai kapasiti dan yang tidak. Nah, untuk memfollow gap ini agak sulit nih Pak, karena gapnya besar sekali. Apalagi kalau Pak Joneri membutuhkan ini dalam waktu 2 sampai 4 tahun, gitu ya. Nah, kalau di JV itu ternyata nggak begitu signifikan perbedaannya. Ya, even yang ada gapnya pun juga cuma 10%. Jadi nggak gitu terlampau besar. Ya, jadi kami masih lebih optimis yang JV karena memang di aset kelasnya lebih besar, mereka bisa untuk memenuhi ekuitas minimum tadi. Tapi untuk yang nasional, terutama yang kecil Bapak Ibu yang di bawah 5-10T, ini gapnya agak besar. Kalau mau kita antisipasi secara organically, individually mereka memenuhi kebutuhan ekuitas tadi. Ini untuk asuransi jiwa ya Bapak Ibu ya. Sama juga di asuransi umum ya. Kita juga melihat itu bahwa memang uh, kalau mau secara organik agak berat, apalagi dengan kinerja asuransi yang saat ini, pertumbuhan asuransi yang saat ini, misalnya kalau kita lihat dari aspek properti maupun dari line of business motor vehicle itu terlampau kecil pertumbuhan itu untuk bisa mendorong uh, asuransi kita ini bisa memenuhi kebutuhan ekuitas dari Pak Joneri dan teman-teman di OJK. Jadi saya melihatnya untuk joint venture kita melihat bahwa untuk asuransi umum dan asuransi jiwa kelihatannya mereka bisa secara organik. Tapi untuk asuransi nasional terutama yang di bawah 10T agak agak ini agak yang di aset manajemennya Anda 10T itu agak berat untuk maju uh, ke secara organically. Nah, yang pertanyaan terakhir, apakah akan banyak terjadi merger akuisisi dan atau justru banyak perusahaan yang kemudian menjadi pialang karena gagal memenuhi modal minimal tadi? Biasanya kami di RG Progress Bapak Ibu karena kami keterbatasan pengalaman ya, tim saya juga masih anak-anak yang masih relatif muda. Saya sendiri juga bukan ahli asuransi, tapi saya selalu mengapproach-nya itu dengan coba kita pelajari dari negara lain. Bagaimana mereka mengerjakan itu? Ada nggak common lessons, lesson yang selalu standar kita temui di negara-negara lain pada waktu dia menaikkan modal minimumnya itu? Ya, jadi kami mencoba. Ini belum banyak ya Pak Joneri, kita masih ini. Jadi kita lihat beberapa negara di sini ada sekitar 7-8 negara yang kita sudah coba baca, sudah pelajari. Misalnya di sini ada Philippines, ada Ghana, ada United States. Memang kalau kita lihat Pak, dan di sini juga ada Ethiopia, Malaysia, dan Australia, sebagian besar mereka yang terjadi adalah merger dan akuisisi Pak Jonairi. Jadi secara organik itu memang agak terbatas. Apalagi kalau kita melihat waktu yang sangat sempit Pak. Jadi untuk ini memang terjadi either merger atau akuisisi atau tadi yang Bapak bilang mungkin kupat tadi ya, tapi nanti saya akan kembali ke situ. Uh,
Jadi memang ini yang kami perhatikan Pak. Jadi merger dan akuisisi. Jadi tadi sama dengan proses pertanyaan Pak Budi tadi, bagaimana kita melakukan merger dan akuisisi ini? Bisa nggak prosesnya kita uh, 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 buat yang apa kita kita pikirkan yang paling fleksibel untuk proses itu terjadi gitu ya, untuk membantu mendorong proses di industrinya. Jadi regulasi untuk membantu merger akuisisi yang kondusif ke industrinya. Karena memang kalau within the window of 2-4 tahun, saya memang melihatnya kalau pengalaman negara-negara yang kita lihat, merger dan akuisisi ini menjadi pilihan yang cukup standar, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa isu tambahan sebelum saya tutup ya. Satu, ini juga yang saya share dengan teman-teman OJK dan terima kasih Pak John Heri. Kami belajar banyak dengan diskusi kita dengan tim Bapak. Equity ini tidak statik Bapak Ibu. Jadi banyak pelajaran di negara lain bahwa kita harus terus mereview minimum ekuitas ini. Ya tadi Indonesian economy landscape-nya berubahnya sangat cepat. Ya, kalau sekarang kita 5.000 per kapita pendapatan kita, ya kalau kita tumbuh seperti ini aja, kita nggak ngomong tumbuh lebih cepat. 5% real growth, inflasi sekitar 3-4%. Bapak Ibu, kalau kita tumbuh konsisten kayak begini, ya nggak usah 5%, 4,5%. Dalam waktu setiap 9 tahun, per kapita kita ini double. Jadi Bapak Ibu bayangkan 2034, sekarang 2024, 5.000 US dollar per kapita. Di 2034 kita akan 10.000. 2044 kita hampir 20.000. Dengan populasi 300 juta orang, kita akan jadi negara 5-6 triliun dolar ekonomi. 4 kali, 5 kali dari yang saat ini. Nah, Bapak Ibu bayangkan dengan kondisi kayak gitu ya, kapital asuransi kita juga harus lebih besar lagi. Ya. Nah, jadi kami melihat dengan approach yang disebut London Index Approach yang sudah waktu itu kami presentasikan dengan Pak Joner dan teman-teman, angka kami itu memang sekarang saja di ASEAN yang negara-negara yang kuat tadi Pak yang Bapak sebutkan, Singapura, Malaysia, Thailand, dan joint venture kita Pak, mereka itu memang yang kuat itu sudah di kisaran 1-3 T Pak untuk menjaga stabilitas tadi. Jadi yang tadi OJK tadi sebetulnya memang prosesnya itu regulator kita ini sudah memberikan ruang yang cukup fleksibel untuk ke 500 dan 1 juta. Ya, kalau kita mau lihat yang benar-benar the top performer di regional di ASEAN itu udah 1-3 T. Yang satu lagi Pak Jonir ini mungkin juga saya suka dengar nih Pak dengan klien atau dengan teman-teman di asuransi the rule of 80-20 Pak. Foreign investor 80%, domestic 20%. Nah, kalau misalnya terjadi merger akusasi atau mereka secara volunteer siap untuk menaikkan equity mereka. Ya. Nah, untuk tetap menjaga 80-20 berarti dua-duanya mesti siap ya Pak ya. Nggak bisa yang joint venture partner foreign-nya saja naikin. Yang domestiknya tidak, berarti nggak mungkin 80-20 lagi ya Pak ya. Ya, karena kan pasti berubah ya Pak ya komposisi ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak dari joint venture juga. Apakah rule 80-20 ini tetap 80-20 atau ada some flexibility? Jadi domestic ownership tetap terjaga. Tapi kalau kita dorong capital injection dari foreign ownership, kemungkinan 80-20 komposisi ini bisa berubah. Nah, apakah ini sesuatu yang teman-teman di OJK juga uh, akan pertimbangkan? Itu juga satu yang mereka juga pertanyakan. Last slide, Pak Bapak Ibu, kami melihat Kupa tadi, kami mencoba ini sangat gamblang dan sangat maaf ya Pak Joneri ya, karena kami kan baru dapat juga ya POJK ini, jadi tapi kami pengen mempelajari Pak tentang Kupa ini. Tapi a quick pro and cons Pak. Secara pro memang ini sangat baik Pak, karena ini tetap menjaga inclusivity. Jadi niat dari Kupa ini mendorong atau menjaga kesempatan untuk yang kecil, yang nasional terutama untuk tetap aktif di sektor ini. Jadi ini menurut kami positif ya. Dan ini positif juga in terms of meminimalisasi potensi pricing war. Karena kalau mereka kerjasama ya
war antar asuransi ini juga akan terbatas. Dan tentu saja dengan adanya kapital yang lebih besar, sama-sama ini mereka bisa mendiversifikasi resikonya. Itu jelas pro-nya. Yang mungkin cons-nya, ini kan akan proses ada semacam holdingisasi juga ya Pak Joneri ya, karena mereka dikumpulkan. Nah ini mungkin juga proses konflik of interest ya, proses of tata kelola, culture, ya, ini juga akan kita perlu akan ada semacam proses adjustment ya Pak ya, karena kan setiap asuransi ini akan datang dengan culture mereka masing-masing, dengan interest mereka masing-masing. Nah ini mungkin juga yang Bapak teman-teman di OJK mesti siap untuk ini. Dan yang kedua Pak, yang menjadi pertanyaan saya, apakah isu kita ini hanya isu capital atau juga isu SDM-nya Pak, infrastrukturnya dan macam-macam. Karena misalnya tadi Bapak menyebutkan digitalisasi. Bapak tahu sekali bagaimana yang paling mahal dari manajemen atau improvement yang kita harus kerjakan, terutama misalnya untuk IFRS 17 saja Pak. Itu kan digitalisasinya ya Pak ya. Ya, IT-nya ya Pak ya. Itu kan mahal sekali ya Pak ya. Ya, bagaimana face to face sistemnya itu harus diperkuat ya Pak. Nah ini juga yang membuat menurut saya ya tadi satu capital itu memang matters, terus yang kedua memang beyond capital bagaimana dengan kapasitas SDM dan tadi infrastruktur yang lain.